untuk memahami sejarah Israel yang panjang, kita nggak bisa dapat sumber apapun. Tidak akan. Kecuali satu, Bible. Nggak ada. Mau dicari pun dokumen apa nggak ada gitu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kalian juga dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan pencerahan dari Ibu Koni yang sungguh sangat luar biasa dan menarik, saudara, terkait dengan sejarah Israel. Bagaimana kita memahami sejarah Israel. Ibu Koni mengakui dan mengungkapkan fakta sejarah Israel. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, di sini Ibu Koni mengakui bahwa kalau Anda mau tahu tentang sejarah bangsa Israel secara mendalam, maka Anda wajib dan harus membaca Alkitab. Nah, Ibu Koni mengakui itu, bahwa Alkitablah satu-satunya yang bisa menjelaskan sejarah bangsa Israel. Nah, oleh karena saudara, seperti apa pencerahan dari Ibu Koni tersebut? Yuk saksikan videonya yang berikut ini. Terima kasih tadi informasinya. Saya mau jawab pertanyaan tadi aja. Begini, satu, saya tuh melihat Bible harus kita baca dalam konteks saya lagi menerangkan bahwa untuk mengerti sejarah Israel kita mesti baca Bible. Ya kan, bukan untuk bukan ditabrakan tadi dengan ke Israel kita harus memaksakan mereka menerima Bible, nggak begitu juga. Saya cuma mengatakan sekali lagi saya ulang, untuk memahami sejarah Israel yang panjang kita nggak bisa dapat sumber apapun, tidak akan, kecuali satu, Bible. Nggak ada. Mau dicari pun dokumen apa nggak ada gitu. Nah, jadi memang harus baca Bible. Tapi sekali lagi kalau saya untuk mengambil sejarah runtutnya itu seperti apa, sebenarnya ada sejarah juga yang hampir bersamaan jalannya dengan dengan apa yang ditulis di Bible, yaitu Cina, ya kan? Tetapi kan apa konteksnya waktu itu Cina ke arah ke Yerusalem atau kan nggak ada gitu loh. Tapi sekali lagi saya ngomong nggak ada karena saya masih lihat lintasannya. Tapi kalau yang dibilang dicatat dari ada sampai Yesus kemudian disalib, yang bisa sampai timeline-nya hampir sama itu adalah China history. Jadi itu menarik. Kembali ke tadi tentang Palestina. Mungkin juga ini sebenarnya ada kesalahan UN juga ya Pak Sang ya. Karena kan statusnya Palestina itu hanya observer state. Jadi dia tuh memang belum sampai ke level dia negara berdaulat. Nah, tapi kan lucu. Jadi gini, kalau sebagai observer state dia boleh punya bendera, itu mungkin yang membuat orang bingung seolah-olah dia sudah menjadi negara merdeka. Tetapi kalau dia dibilang Palestina merdeka, dia nggak punya tentara. Yang pasti kalau dia memang negara gitu, dia nggak punya tentara, dia nggak punya, even polisnya pun juga polis yang nggak boleh dipersenjatai berat gitu. Jadi mungkin itu ada anggapan bahwa dia belum merdeka karena statusnya belum sampai ke sana. Tapi ini menarik, kalau Palestina ingin naikkan status ke menjadi negara berdaulat, justru kenapa ada hubungannya sama Vatikan? Vatikan malah minta statusnya hanya observer state. Nah ini kan jadi menarik ya. Jadi kalau satu ini dari observer state pengen ditingkatkan menjadi negara berdaulat, kalau Vatikan malah nggak mau karena dia bilang kalau dia meningkat menjadi negara berdaulat, tidak observer state, maka dia kemudian merubah hubungannya dengan perjanjian yang dimilikinya dengan Italia. Itu kenapa saya kok punya keinginan betul mungkin akan mengundang tadi yang saya maksudkan para kardinal, para pendeta untuk menjembatani. Sebenarnya bukan ke arah Israel aja dulu nih. Kita ke arah tadi mencoba mencari solusi. Apakah model Vatikan itu bisa dipakai? Itu maksudnya. Jadi bukan juga head to head menghadapkan the Jews kepada kaum pendeta. Saya ngalamin kok di sana kan yang lemparin kita lagi via Dolorosa bukan orang Islam, malah orang Jews yang ortodoks kan. Cobain aja deh kalau lagi manggul salib itu yang lemparin kita bukan orang Islam, orang-orang Jews ortodoks yang menganggap Yesus itu pengkhianat gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan disalahartikan bahwa saya melihat timeline Bible ini karena saya tidak mendapatkan, dan itu sudah dibuktikan oleh buku setebal ini pun nih, bukunya Simon Montefiore ini, itu sudah menyatakan kok nggak ada juga yang bisa kita dapatkan sejarah penting dan panjang Israel kecuali dari Bible. Jadi untuk konteks sejarahnya. Yang kedua, kita nggak bisa memaksakan apapun juga tentang bagaimana orang melihat agama kita atau keyakinan agama kita. Jadi pendekatan kita adalah sekali lagi, barangkali dengan mendekati Inggris, mendekati Prancis, mendekati Vatikan, kita bisa datang ke Israel atau ke UN, ya kan? Barangkali solusi ini bisa dicoba. Betul Pak Zang barusan bilang bahwa malah ntar jadi makin konfliknya makin besar. Bisa saja. Tapi kan bisa juga
seperti di makam Daud, duduk manis gitu loh, kita saling menghargai. Karena juga mungkin yang mesti disosialisasikan tentang Yerusalem, kalau sampai perang ini nggak berkesudahan Pak Yosef ya, yang paling kenapa saya sangat ingin di sana itu damai, kita akan kehilangan sejarah umat manusia. Mau diakui atau enggak, saya merasa Yerusalem itu pusat dunia. Udah, pusat dunia itu di sana. Karena berapa agama lahir di sana, berapa sejarah yang saling bertumpuk ada di sana. Jadi memang kita semua punya kewajiban menjaga, melindungi Yerusalem. Jangan sampai ada apa-apa. Kita mau lihat apa? Mau lihat scroll? Mau lihat apa yang semua yang suci, yang dianggap apa sih paling tua dokumen ada di museum di Yerusalem. Jadi kalau sampai Yerusalem terjadi apa-apa dan kena misalnya ke museumnya sekalipun, ya kita nih semua umat Kristen, umat Islam gitu kan, ya kehilangan juga sejarahnya. Dan itu yang mungkin kita tidak boleh kehendaki. Dan sekali lagi saya berharap kita bisa melakukan langkah konkret. Niat kita baik. Dan saya tuh kok jadi cemburu saya sama Jared. Asli saya tuh cemburu anak muda. Kok bisa ya 3 tahun duduk di negara Arab kita segininya nggak pusing, nggak bisa-bisa. Jadi sekarang coba mungkin dari acara Pasang ini kita sekali lagi ide saya itu nggak satu-satunya ide ya. Sekali lagi tolong diajukan yang lain. Apalagi menariknya bahwa Vatikan malah nggak mau statusnya naik, sementara Palestina mau statusnya naik. Dan di dunia ini statusnya observer state hanya 2 itu, nggak ada lagi yang lain. Sekali lagi sebentar Ibu Koni, Vatikan itu menolak berdirinya Israel loh, setahu saya loh. Mungkin Ibu Monik bisa lebih. Saya bukan soal itu ya. Saya lagi melihat kenapa Vatikan tidak mau statusnya naik ke negara berdaulat. Enggak, maksudnya kalau Vatikan dilibatkan atau para kardinal dilakukan seperti tadi di awal saya tadi bilang, ada di dalam kekristenan itu ada namanya replacement teologi, bahwa orang Yahudi sudah selesai. Sekarang ya orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen sendiri yang tidak mendukung Israel loh. Israel, ya betul, saya paham. Enggak, saya tuh bukan dalam konteks para kardinal dan para tokoh Kristen, kita tuh bukan ke Israel, tadi saya bilang, ke Vatikan untuk bicara cara bagaimana mereka tuh bisa duduk damai dengan Itali, bukan jadi kita jadi bawa agama. Iya betul, ini. Pembanding saya tahu sebagai pembanding. Jadi bagaimana bisa waktu itu dengan Itali meributkan daerah yang diperkecil kan hampir sama nih, nanti daerahnya kayak diskuis gitu kan. Nah, jadi unsur-unsur itu yang kita bahas gitu. Yang saya maksud tadi waktu Ibu Koni berkata, kenapa kita nggak mengajak duduk para pemimpin agama Kristen untuk membahas masalah Israel di Indonesia. Malah saya curiga PGI sendiri tidak mendukung Israel loh. Gini, saya tuh minta sebenarnya bukan mereka duduk dengan kita, tetapi tadi dikirim Kemlu. Tadi kan saya terakhir kan, Kemlu melibatkan para kardinal, para paus, ya kan? Karena kan mereka lebih di sana gitu. Untuk kemudian tadi membandingkan Vatikan, bukan sekarang di sini kita bikin acara, bukan untuk membandingkannya dan bagaimana administrasinya. Iya, administrasinya, terus waktu prosesnya itu kok bisa, gitu, ya. Nah, jadi dari sana kita belajar. Bukan sekarang memaksa gitu bahwa para kardinal, para pendeta, enggak begitu maksudnya. Tapi bagaimana membuka jalan? Karena kan kita belum pernah coba, gitu kan? Kita udah coba misalnya dengan tokoh-tokoh multi agama, ya kan? Itu juga nggak selesai kan Mbak siapa ya? Kalau nggak salah Mbak Yeni belum pernah sana. Siapa ya saya lupa. Pokoknya beberapa tokoh tuh pernah ke sana mengatasnamakan beberapa agama untuk mendukung kedamaian di Timur Tengah. Tetapi belum pernah ada yang coba mengirim atau mengutus paus dan para pendeta ataupun kardinal ke Vatikan mencari tahu barangkali model Vatikan bisa diterapkan di Yerusalem. Itu maksudnya Pak. Saya pribadi setuju loh menjadikan Yerusalem itu semacam Vatikan itu. Tetapi kalau kita balik lagi, ini kan yang Ibu Koni ceritakan Yerusalemnya. Sedangkan yang menjadi masalah ternyata Al-Aqsa ini kan hanya sebagai pemantik untuk memicu masalah yang lebih besar, yaitu beberapa orang Palestina yang menginginkan orang Yahudi pergi dari Israel. Sebetulnya kan asal muasalnya dari itu. Kalau kita ingat dari tahun 1900-an itu, Balfour dengan pan-Islam, asalnya kan pan-Arab, kemudian jadi pan-Islam. Lalu sama Inggris dibenturkan antara Balfour, perjanjian Balfour ini, Zionis dengan pan-Arab. Lalu jadilah awalnya konflik itu kan sebenarnya dari situ toh. Nah makanya saya bilang, tadi kenapa saya mau menggali sejarah Yerusalem. Nama jalan aja itu bisa 3 nama. Ya kan, nama gedung suci bisa 3 nama. Betul. Maksud saya kalau kita standing up-nya dari agama saya minta itu, Al-Aqsa harus kita, nggak akan selesai.
Jadi kita mesti tarik dulu sejarah itu memang panjang, mau nggak mau itu harus berbagi. Itu bahasa saya sederhana. Contoh saya nggak pernah terpikir di makam Daud bisa dibagi, gitu loh. Tadi kembali ya kalau kita kembali ke Israel kan di David Tom itu kita nggak pernah berantem, nggak pernah ada clash besar. Padahal itu kan tinggal kalau memang mau jahil itu kan tinggal lempar orang cuma sedekat banget gitu. Tapi nggak pernah terjadi benturan di situ, iya kan? Nah. Sekali lagi, pendekatan apa yang di Tomb of David, itu yang bisa damai. Kenapa kita nggak mencobanya, melihat sekali lagi dari konteks Yerusalem, mendudukannya seperti Vatikan. Ini kan belum dicoba nih, saya coba baru ide nih. Jadi jangan terlalu digali juga, saya belum tahu. Nah, tapi saya setuju ya, kalau Yerusalem itu saya setuju. Saya setuju sekali. Idenya itu sangat brilian. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikan konfliknya Israel dengan Palestina. Kalau Yerusalemnya, itu saya setuju banget. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikannya? Hopefully, karena yang menurut aku panas itu Yerusalem. Yang menurut aku tuh jadi titik damai atau titik leburnya itu di Yerusalem. Kalau menurut aku, gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya justru Yerusalemnya yang kita approach gitu supaya untuk mampu melihat hal ini dengan jelas. Sekali lagi, ini juga dalam konteks orang-orang yang menganggap tadi, saya nggak tahu lah kalau untuk golongan Palestina atau mungkin Islam kita yang masih menganggap Al-Aqsa adalah bagian yang harus kita miliki gitu. Padahal itu tidak sama sekali. Setahu yang saya tahu ya, saya berpendapat sama seperti Ustadz kemarin bahwa kalau memang Al-Aqsa harus di bawah kekuasaan Islam atau dimiliki Islam misalnya, ya Nabi Muhammad pasti sudah duduk di sana gitu. Contohnya. Jadi tolong jangan disalahartikan. Saya sekali lagi dapat memahami cerita Israel panjang segala macam itu karena saya baca Bible, ya kan? Timeline yang dibuat pun lebih mudah karena lebih runtut gitu. Kalau sekarang kita bisa misalnya menemukan yang lain dan bisa lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi so far up to this minute, memang kalau kita membaca sejarah dan melihat jatuh bangunnya Israel ya dari sana. Misalnya saja di bukunya Simon itu bisa kita lihat loh. Dari faktor ini saya juga ini kita mau baca ya, kenapa kita memahami Israel itu demikian keras kalau dalam mempertahankan kedaulatan atau dalam demikian keras kepala lah kalau bisa dibilang ya, karena memang dia sebenarnya sakit banget ya, apalagi kalau kita bisa lihat dari zaman Titus gitu, itu ngeri loh. Orang Israel itu sampai mau eksodus itu mesti nggak makan apa-apa kecuali makan emas dan koin, bayangin aja kan, karena dia ingin kabur kan. Sehingga waktu tentara itu masuk, dia tuh malah dibunuh-bunuhin, perutnya itu dibongkar karena tahu di situ di dalam perut mereka tuh ada harta. Iya. Kalau baca mereka tuh getir gitu loh. Jadi maksud saya tuh kenapa cerita sejarah ini supaya kita nggak judgmental, itu aja. Karena pertama kita dalam seperti Pak Jenderal bilang tadi, konteks negara kita aja kita masih banyak masalah belum kita bereskan. Tapi sekali lagi untuk memahami Israel yang tadi cita-cita kita demikian besar dan diperintahkan undang-undang, Mbok ya ngerti juga sejarahnya Israel yang panjang itu, yang saya bilang satu gedung bisa beragam nama, satu gedung tadi Pak siapa yang tadi backgroundnya Pak Hendra bisa bilang dari pandangan lain juga bisa begitu gitu kan. Ini yang coba kita tengahi, itu aja Pak San. Betul. Sekali lagi kita coba cari jalan tengah aja sebenarnya kan. Iya, itu tapi menarik sekali ya usulan untuk menjadikan Yerusalem kota internasional. Makanya waktu Ibu Koni bilang begitu, wah ini memang saya sempat kepikir, tetapi Ibu Monik juga waktu itu sempat membahas ya Ibu Monik ya. Mungkin Ibu Monik ada mau komentar? Saya setuju untuk upaya mencari titik temu dan mendorong perdamaian. Tetapi saya tidak setuju kalau Yerusalem dijadikan kota internasional. Karena saat ini Israel sudah sangat toleran gitu ya, untuk setiap agama yang punya situs di Israel, di Yerusalem tepatnya, punya akses. Dan tidak ada masalah sama sekali loh. Yang menjadi masalah saat ini hanya karena Palestina ingin Yerusalem itu sebagai ibu kota. Jadi kenapa Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina dan Palestina tidak mengakui kemerdekaan Israel? Karena ya itu, soal satu kota saja yang namanya Yerusalem. Makanya waktu Trump merencanakan perdamaian, Trump mengusulkan agar Abu Dis, kota Yerusalem sebelahnya tetanggaannya kayak Jakarta sama Depok gitu, ada namanya Abu Dis. Dan Arab Saudi, MBS, Muhammad bin Salman juga sudah setuju gitu ya. Udah Palestina, kamu ambil aja Abu Dis sebagai ibu kota. Cuma sayangnya Palestina tidak mau juga gitu loh. Nah, karena itulah makanya kalau saya pribadi saya tidak setuju.
Karena siapa yang akan berwenang atas Yerusalem kalau jadi kota internasional? Nggak mungkin PBB, karena PBB sangat tidak netral kepada Israel. Tidak mungkin Uni Eropa. Nggak mungkin. Tidak mungkin OKI, gitu loh. Nah, apalagi Indonesia, nggak mungkin Indonesia yang ngurusin Yerusalem. Pasti akan tidak netral juga kepada Israel, gitu loh. Jadi menurut saya, ya silakan Bu. Ya, maksud saya bukan Indonesia ngurusi Israel. Kita cari jalan tengah. Nggak tahu, saya masih tertrigger aja kenapa Jared bisa mendudukan negara-negara itu, karena nggak mungkin kan. Kita kan semua juga nggak mungkin. Bayangkan, Indonesia negara Islam terbesar nggak bisa melahirkan Abraham Accord gitu. Jadi coba kita hargai itu, dan apa terobosan Jared saya lagi cari tahu gitu. Makanya saya lagi bikin-bikin apa dibikin begini, dibikin begitu. Memang nggak ada yang belum ideal. Saya sepakat sama Bu Monik, kita di Yerusalem bisa merasakan kok mereka baik-baik aja kok sebenarnya kan, sangat menghormati satu sama lain. Al-Aqsa nggak pernah diganggu, demikian juga tembok ratapan nggak pernah diganggu juga gitu, nggak pernah saling ganggu. Tapi kembali mungkin ini adalah pendekatan yang sekali lagi kita harus approach, bukan artinya sebagai jawaban loh, enggak. Saya cuma mencari tahu aja. Maksud saya tadi Bu Koni, kalau itu jadi kota internasional, siapa yang berwenang atas status internasional tersebut gitu loh? Apakah PBB, Uni Eropa, OKI, yang mana? Karena saya yakin semua pasti tidak netral terhadap Israel itu. Dan kekhawatiran saya yang terbesar adalah terjadinya Islamisasi terhadap Yerusalem. Kita lihat sendiri gitu ya, bagaimana Hagia Sophia saja bisa berubah menjadi masjid gitu. Padahal harusnya itu tetap menjadi museum yang netral. Nah, bagaimana gitu ya kalau ternyata betul Yerusalem menjadi kota internasional dan suara dari komunitas Islam dan Kristen itu melawan Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya. Nah, itu yang membuat saya berpikir lebih baik saat ini ada di tangan Israel, karena Israel sampai hari ini tidak pernah meyahudikan situs Islam. Contoh paling sederhana adalah di depan Golden Gate itu terdapat kuburan Islam dan itu tidak digusur oleh Israel. Padahal itu situs tersuci orang Kristen gitu ya, Golden Gate. Kita percaya Yesus akan datang kedua kali masuk ke situ gitu, lewat situ. Tetapi itu tidak digusur. Dan sampai hari ini rombongan turis Kristen pun belum tentu bisa masuk ke area tersebut karena menjadi tempatnya orang Muslim. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan Bu Koni dan Pak Paul soal internasional Yerusalem gitu ya. Enggak apa-apa Bu Koni. Sebentar. Tapi gini, kalau sampai khawatir Yerusalem diislamisasi juga, kalau saya bilang sih mungkin agak berlebihan. Mohon maaf Bu Monik ya. Tapi kembali, gini, saya tuh nggak bermaksud menginternasionalisasikan Yerusalem. Itu kan ide dunia internasional. Yang lagi saya pikir ini hari ini, malam ini, sekali lagi ini baru ide aja Bu. Kalau Vatikan tuh bisa menjadi kota di dalam atau negara di dalam negara Italia gitu. Nah, jadi maksud saya apakah Yerusalem bisa menjadi semacam negara di dalam Israel, ya kan? Tapi dengan tadi si agama tadi kan kita hidup berdampingan nih sekarang. Si agama-agama ini pun tetap bisa berdampingan, itu maksudnya. Jadi bukan dia menjadi kota internasional diduduki OKI atau UN, pasti berantakan. Udah pasti itu kalau itu berantakan. Maksudnya jadi administrasinya. Administrasi, jadi kembali kepada Vatikan. Vatikan itu kan saya bilang, dia negara di dalam negara, makanya dia tidak mau meningkatkan kedaulatan menjadi negara berdaulat, dia menjadi observer. Which is, ya kan, menurut saya kenapa kita nggak kepikiran begitu. Dan apalagi kita bisa buktikan hari ini tuh Yerusalem tuh damai kok. Betul, Yerusalem tuh damai bener kok, nggak ada masalah. Nah, karena nggak masalah itulah kenapa kita nggak coba itu. Barangkali itu juga menenangkan. Sekali lagi ya, barangkali menenangkan Palestina. Dan dia paham bahwa dia nggak bisa klaim. Nggak boleh dia klaim Yerusalem. Karena even Al-Aqsa pun ceritanya panjang. Kan tadi saya sudah cerita. Setiap agama melihat dia tempatnya berbeda gitu. Namanya juga berbeda. Karena tempat yang masing-masing agama mempercayai tempat paling suci agama mereka. Itulah maksudnya Pak Zhang. Jadi bukan menginternasionalkan Yerusalem. Mencoba mencari tahu yang Yerusalem yang damai ini menjadi lebih damai dengan model Vatikan. So that is my final sentence malam ini. I have to go Pak, udah jam 10. Luar biasa. Wah, kita berhasil menahan Ibu Koni 40 menit di sini. Lebih lama dari semestinya. Iya betul. Tapi menarik sih.
Pak Jenderal, saya pamit ya. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Saya soalnya besok mau jalan darat, jadi pagi-pagi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk tidak kapok di sini. Ya, dan luar biasa Ibu Koni, luar biasa. Saya bisa belajar, malah jadi senang. Bu Koni, saya mau kontak ya. Bu Koni, nanti saya mau kontak. Siap, oke Bu. Oke, take care ya. Luar. Nah, teman-teman, itulah pencerahan dari Ibu Koni yang sungguh luar biasa. Ibu Koni menjelaskan untuk memahami sejarah bangsa Israel, baca Bible, baca Alkitab. Bahkan untuk memahami sejarah Israel yang sangat panjang itu dan secara mendalam, Koni mengakui tidak ada sumber apapun yang bisa menjelaskan sejarah Israel. Tidak ada kecuali satu, yaitu Bible, Alkitab pungkasnya. Nah, teman-teman, saya sangat setuju dengan pencerahan Ibu Koni ini, sungguh sangat luar biasa, ya, di mana kita diedukasi dan diberikan pencerahan terkait dengan sejarah bangsa Israel. Bahkan ia mengakui bahwa tidak ada sumber manapun, dan saya setuju bahwa tidak ada memang sumber apapun yang menjelaskan terkait dengan sejarah Israel. Hanya satu, yaitu Bible, Alkitab. Ya, oleh sebab itu, jika Anda dan saya mau tahu sejarah bangsa Israel secara mendalam, silakan membaca Alkitab atau Bible, karena di dalam Alkitab dan Bible tertulis semuanya. Nah, teman-teman, saya sarankan video ini supaya para pemimpin bangsa ini seperti Presiden Jokowi, Ibu Menlu, Ibu Retno seringkali mengutuk bangsa Israel ketika bangsa Israel membalas aksi-aksi negara-negara yang melakukan aksi terhadap Israel sendiri. Ketika Israel membalas, yang dikutuk adalah Israel. Sekali lagi, saya sarankan video ini teruntuk kepada Presiden Joko Widodo, kepada Wakil Presidennya yaitu Ma'ruf Amin, dan kemudian kepada Pak Yusuf Kalla, dan terlebih kepada Ibu Menlu, Menteri Luar Negeri, yang seringkali melakukan atau mengutuk Israel. Oleh karenanya, sebelum mengutuk Pak Bu Menlu Israel, pelajari sejarah Israel dulu, baca sejarah Israel dulu. Kalau boleh, saya sarankan baca Alkitab, supaya Anda dan pemimpin lainnya tidak asal mengutuk saja. Para pemimpin bangsa ini yang cepat-cepat mengutuk Israel, misalnya Ibu Menlu, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan juga Pak Yusuf Kalla yang memuji aksi Hamas, yang mengungkapkan itu sebuah perjuangan Palestina. Terlihat bahwa para pemimpin ini berpihak, padahal negara Indonesia adalah negara non-blok. Tidak berpihakan. Indonesia harus netral apa yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karenanya, Ibu Menlu dan Pak Jokowi dan Wakil Presiden dan Pak Yusuf Kalla, jangan hanya asal kutuk. Ya, Anda harus belajar sejarah. Mengapa cepat-cepat melakukan atau mengutuk negara atau bangsa Israel? Karena tidak tahu sejarah. Para pemimpin hanya main kutuk saja, namun tidak mempelajari sejarah. Aksi Hamas tidak dikutuk, aksi Hizbullah tidak dikutuk, aksi Iran tidak dikutuk, Tetapi ketika Israel balas aksi mereka, aksi Hamas, aksi Iran, aksi Hizbullah, baru Indonesia buka suara dan mengutuk serangan Israel. Ini sungguh sangat menyedihkan. Para pemimpin ini tidak tahu sejarah bangsa Israel, lalu cepat-cepat mengutuk. Nah, oleh sebab itu perlu bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak yang berkuasa di negara ini mempelajari sejarah. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Koni, baca sejarah berdasarkan Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu tertulis semuanya. Ya. Ibu Koni mengungkapkan dan mengakui fakta sejarah bahwa tidak ada sumber manapun untuk mengenal atau mengetahui sejarah Israel. Hanya satu. Ibu Koni mengungkapkan hanya Alkitab. Jadi Pak Presiden, Ibu Menlu, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus baca Alkitab supaya Anda paham sejarah Israel. Supaya Anda tidak cepat-cepat mengutuk Israel
aksi Hamas Anda tidak mengutuk, aksi Hizbullah Anda tidak mengutuk itu, aksinya Iran Anda tidak mengutuk. Tetapi ketika Israel membalas ya aksi mereka, baru bapak-bapak pimpinan bangsa ini buka suara keloncatan lalu mengutuk. Nah ini oleh karenanya saya berterima kasih terhadap pencerahan dari Ibu Koni yang memberitakan kepada kita dan memberikan kita pencurahan dan mengedukasi kita tentang bangsa Israel. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.